komunikasi dalam organisasi. Nanti teman-teman bakal dijelasin oleh eh, KBT-KBT yang lain dari kelompok 2 tentang apa itu komunikasi, tentang pengantar-pengantarnya, dan tapi itu nanti bakal dijelasin. Nah, sekarang kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu struktur-struktur organisasi sebagai saluran komunikasi, atau istilahnya kayak apa aja sih jenis-jenis komunikasi yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, yang akan saya sampaikan yang pertama itu tentang alur-alur komunikasi dan hambatan-hambatan dari alur-alur komunikasi, dan nanti akan dilanjutkan oleh KBT Rizky mengenai jaringan komunikasi dan garis-garis komunikasi. Oke, boleh next slide. Oh iya, nggak deh. Jadi, mohon maaf. Jadi, mengenai yang alur-alur komunikasi itu ada 3. Bentar ya. Eh, Sebelumnya aku pengen bikin dulu bentar. Oke, jadi mengenai, oh tadi kecil ya. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Kalau sekarang gimana? Oke, gini ya. Jadi mengenai alur-alur komunikasi itu ada 3. Yang pertama downward, lalu kedua upward, ketiga lateral. Jadi seperti namanya, downward itu adalah suatu jenis komunikasi yang menurun gitu. Jadi uh, gini, dalam suatu hierarki perusahaan kan ada biasanya tuh ada atau nggak usah ke perusahaan deh, ke organisasi. Kalau misalnya kayak BP Hima, ada ketua, lalu BP Hima nggak ada wakil ya. Lalu ketua, lalu ada sekretaris dan bendahara, lalu ada koordinator, lalu ada staff gitu kan. Nah, downward itu adalah ketika uh, individu yang menempati hierarki yang lebih tinggi memberikan komunikasi atau berkomunikasi kepada mereka yang berada di hierarki yang lebih rendah. Nah, jenis komunikasi uh, yang ada di sini nggak selalu komunikasi yang kayak ngobrol-ngobrol di kantin, nggak selalu komunikasi-komunikasi yang informal-informal kayak gitu, tapi juga informasi-informasi mengenai kayak instruksi, atau mengenai informasi, atau mengenai segala macam. Pokoknya sesuatu yang diberikan oleh informan kepada penerima informasi gitu. Jadi nggak cuma ngobrol-ngobrol doang, tapi seluruh instruksi, informasi, segala macam, prosedur, semuanya. Atau kayak misalnya penilaian-penilaian terhadap anggota gitu. Itu juga merupakan hasil penilaiannya, merupakan informasi dari uh, atas ke bawah. Kalau misalnya sistemnya itu dari atas ke bawah, itu namanya berarti downward. Lalu sebaliknya, upward flow adalah me, ketika ada suatu komunikasi yang alurnya itu dari bawah ke atas. Misalnya gimana? Misalnya, oh bentar. Dari downward ini cenderung, downward ini kan sangat umum ya. Kalau misalnya kita temukan dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi, itu downward ini sangat umum sekali. Tapi sayangnya masih banyak organisasi-organisasi dan juga perusahaan-perusahaan yang apa ya, masih kurang dalam downward flow ini, masih masih nggak cukup mengenai downward flow ini, mengenai komunikasi downward ini. Mereka nggak memiliki komunikasi downward yang cukup, padahal komunikasi ini adalah komunikasi yang paling umum setelah lateral. Nanti downward ini adalah komunikasi yang paling umum yang bisa ditemukan dalam suatu organisasi. Kira-kira kenapa kok bisa ya suatu organisasi itu punya komunikasi downward yang nggak cukup? Hal itu dikarenakan karena eh, para petinggi, para orang-orang yang menempati hierarki yang berada di yang lebih tinggi gitu, pimpinan-pimpinan itu merasa eh, si bawahan ini nggak perlu informasi ini gitu. Karena kayak misalnya gini, kita bakal ngadain suatu acara misalnya. Nah, si ketua nggak bilang kepada misalnya tim humas untuk gimana tata cara untuk melakukan A, B, C, D, E gitu. Atau si ketua nggak bilang ke tim perkap agar untuk melakukan minjem gedung itu cara begini.
Karena si ketua selalu meng-overestimate, apa ya bahasa Indonesia overestimate, teman paham ya overestimate itu? Overestimate pengetahuan si bawahan. Jadi karena si ketua atau si pimpinan itu terlalu overestimate terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para bawahannya, jadinya dia ngerasa nggak perlu lagi kasih informasi ini. Dan juga eh, ketua juga underestimate keinginan informasi dari bawahan. Jadi si ketuanya pasti kayak bilang kayak pasti ini para bawahan eh, nggak bakal mau menerima informasi ini kok, kalau misalnya dikasih juga pasti cuma dianggap menghina lu doang kayak gitu-gitu. Karena itulah, karena ada kesalahpahaman tersebut, akhirnya eh, terjadilah insufficient atau ketidakcukupan dari downward flow communication. Nah, lalu itu mengenai downward flow. Selanjutnya, kita masuk ke upward flow, yang mana upward flow ini seperti namanya, upward, naik ke atas, yang mana artinya juga kayak eh, ketika suatu komunikasi mengalir dari alur yang bawah ke atas. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya aku bilang bawahan sama atasan ini bukan bermaksud untuk meninggikan atau merendahkan derajat pihak manapun ya, tapi kayak ini dalam hierarki gitu. Misalnya kayak bawahan itu yang para staff-staff, yang atasan itu yang pimpinan, segala macam koordinator, impres kayak gitu-gitu. Jadi bukannya merendahkan para bawahan ataupun meninggikan para atasan, tapi kayak eh, ya membagi aja gitu. Pokoknya itu bukan merendahkan atau meninggikan, tapi ya menempatkan dalam suatu hierarki aja. Nah, lalu mengenai upward flow itu adalah ketika suatu komunikasi mengalir dari hierarki yang bawah kepada hierarki yang lebih tinggi. Contohnya gimana? Misalnya, teman-teman pasti pernah ngeliat yang namanya, pasti pernah lihat atau enggak, tapi kan ada tuh program Hima yang kotak saran atau kotak kritik, atau kalau misalnya di program kemarin itu pokoknya adalah kotak kritik dan saran gitu, yang mana kotak tersebut diberikan daripada para warga ditujukan kepada para BP Hima. Kalau misalnya kita melihat strukturnya, warga menempati posisi terbawah daripada lebih lebih rendah, bukan, hierarkinya lebih di bawah daripada BP Hima kan. Jadi ketika kita memberikan kotak kritik dan saran atau ketika kita memberikan aspirasi terhadap BP Hima, itu artinya kita memberikan suatu komunikasi yang tujuannya ke atas. Jadi jenis komunikasi upward flow ini nggak selalu kayak misalnya gue sama Bang Yuza ngobrol di kantin. Kan gue sebagai seorang warga BP Hima berbicara dengan seorang ketua BP Hima gitu kan, seorang ketua Hima. Apakah itu termasuk upward flow? Bisa kalau misalnya saya betul-betul memposisikan diri saya sebagai warga Hima dan Bang Yuza betul-betul memposisikan diri beliau sebagai seorang ketua BP Hima. Tapi kan jarang kan kayak gitu. Biasanya kan Bang Yuza kalau misalnya udah ngobrol di kantin ya udah ngobrol sebagai mahasiswa atau sebagai manusia biasa aja gitu kan, nggak sebagai saya seorang ketua BP Hima Anda harus menghargai saya, kan enggak. Bang Koji juga nggak kayak gitu juga. Nah, jadi eh, jadi seringnya jenis upward flow ini adalah ketika kita berkomunikasi, para bawahan berkomunikasi kepada atasan melalui bentuk-bentuk misalnya kayak kritik dan saran, aspirasi, atau surat-surat pemberian informasi. Misalnya diberikan informasi kalau dari apa ya, dari dalam perusahaan biasanya ada yang namanya serikat pekerja. Jadi serikat pekerja ini eh, seringkali memberikan aspirasi mereka kepada para pimpinan, pada para HRD yang nantinya akan diteruskan kepada para eh, CEO dan lain-lainnya. Nah, jadi para serikat pekerja ini misalnya menyampaikan aspirasi, Pak, kipas angin di kantin udah mati, kami minta tolong perbaiki agar kinerja kami bisa lebih baik. Atau Pak, mesin yang ini uh, udah nggak terlalu bagus, tolong perbaiki atau tolong ganti dengan mesin yang baru. Atau Pak, ini truk yang ini bannya udah bocor, udah berkali-kali ditambal tapi makin ditambal makin parah gitu. Tolong tolong ganti bannya kayak gitu-gitu. Itu adalah jenis-jenis
komunikasi yang dilakukan dari bawah ke atas, upward flow. Nah, sayangnya upward flow ini sebenarnya kalau misalnya aku pribadi ya, aku cukup jarang ketemu mengenai upward flow ini. Maksudnya lebih sering downward flow sama lateral flow, nanti akan dijelaskan. Lebih sering kedua hal yang tadi daripada upward flow. Kenapa? Kira-kira kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Menurut Sicarelli dalam bukunya, upward flow ini bisa jarang terjadi karena yang pertama, si bawahan takut bahwa itu aspirasi yang diberikan akan mempengaruhi dirinya sendiri di masa depan. Misalnya gini, misalnya gue memberikan kritik kepada ketua BEM, atau misalnya gue memberikan kritik kepada BMKM Onan, atau misalnya gue memberikan kritik, atau misalnya bawahan memberikan kritik kepada atasan. Kritik itu kan bentuk suatu upward flow, suatu bentuk dari upward flow kan, kritik. Nah, kalau misalnya gue memberikan ini, bisa-bisa tiba-tiba gue dikejar sama BEM. Tiba-tiba si bawahan dikejar sama pimpinan KM atau pimpinan CEO, pimpinan perusahaan gitu. Karena para perusahaannya itu anti kritik ternyata. Jadi dengan begitu, gue nggak mengasosiasikan sifat anti kritik terhadap BEM atau gimana. Ini cuma contoh. Nah, akhirnya karena ternyata ada kasus tersebut, akhirnya saya jadi takut untuk beraspirasi dan berkritik atau berkomunikasi upward kepada perusahaan dan pimpinan-pimpinan lainnya gitu. Karena saya takut nanti tiba-tiba saya dikejar, tiba-tiba saya diburu segala macam, dilemahkan atau dimanakan gitu kan. Dengan begitu akhirnya saya takut untuk melakukan upward flow karena saya takut tentang apa yang akan terjadi dengan saya di masa depan. Selanjutnya, ada juga alasan kenapa upward flow ini jarang dilakukan karena para bawahan itu merasa komunikasi upward flow ini nggak efektif karena mereka nggak akan didengar. Oke lah, saya nggak akan gitu, tapi ujung-ujungnya pas informasi ini aspirasi ini nyampe di CEO nggak bakal diapa-apain, nggak bakal digubris, nggak bakal diapa-apain karena udah berkali-kali saya ngomong tapi nggak ada yang dengerin, nggak ada aksi, nggak ada reaksi dari para pimpinan gitu. Karena itulah mereka males, atau para bawahan atau kita sebagai bawahan males untuk melakukan upward flow communication. Itu tentang upward flow. Selanjutnya mengenai lateral flow. Lateral flow ini komunikasi yang paling umum yang bisa ditemukan oleh kita, harusnya ya. Harusnya upward flow ini, lateral flow ini adalah komunikasi yang paling umum yang bisa ditemukan. Contohnya gimana? Oh iya, mengenai upward flow tadi, nggak nggak selalu cuma aspirasi ya. Waktu itu kalau nggak salah di pertemuan keberapa, ada yang mengenai appraisal. Appraisal itu kan ada juga yang namanya subordinate appraisal, yang mana ketika si bawahan menilai ke atasan, mengevaluasi kinerja-kinerja atasan gitu kan. Ada yang subordinate appraisal itu juga termasuk outflow communication. Karena kita memberikan feedback kepada sesuatu yang lebih di atas kita gitu. Kita memberikan komunikasi atau memberikan informasi kepada sesuatu yang ada di atas kita. Nah, lalu mengenai yang lateral flow ini sesuatu yang paling umum yang terjadi di masyarakat bahkan. Yang mana lateral flow ini adalah ketika seseorang dengan tingkat hierarki yang sama berkomunikasi. Misalnya, impres berkomunikasi dengan impres. Atau yang paling sering lagi ketika staff berkomunikasi dengan staff. Atau pekerja karyawan biasa berkomunikasi dengan karyawan biasa. Nah, contohnya gimana? Contohnya ketika gue lagi di kantin, terus ada Rizky datang. Kami sama-sama warga BP Hima, sama-sama setara, gitu kan. Nah, di situ gue sama Rizky ngobrol, itu adalah lateral flow communication. Atau misalnya, siapa aja sih warga BP Hima, pengurus BP Hima, Rozan sama siapa ya? Ronald misalnya. Misalnya Rozan sama Ronald lagi ngobrol di di kantin gitu kan, atau ngobrol di perpustakaan, atau ngobrol di Sekerhima gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari lateral flow communication, yang mana mereka berbicara
berdasarkan hierarki masing-masing dan berada di tingkat hierarki masing-masing. Lalu kira-kira bisa nggak gua ngobrol sama Bang Oji, seorang ketua BP Hima, dengan eh, dengan dalam kondisi lateral flow? Bisa aja. Tapi syaratnya kami harus memposisikan diri kami masing-masing dalam dalam hierarki yang sama. Misalnya hierarki apa yang sama antara gue sama Bang Oji, warga negara Indonesia atau mahasiswa psikologi S1 gitu, atau mahasiswa UNAN, itu kan suatu hierarki yang sama. Jadi dengan begitu, gue sama Bang Oji bisa melakukan komunikasi lateral karena saya menempati hierarki yang sama. Sekali Bang Oji menempati hierarki ketua BP Hima dalam berkomunikasi dengan saya, maka itu akan menjadi suatu downward flow atau upward flow antara saya ke Bang Oji atau Bang Oji ke saya. Nah, itu mengenai lateral flow. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin belum ya, aku lanjut dulu ya. BTW ini suaraku masih jelas kan ya? Oke, Jelas, Vi, lanjut. Jelas, jelas jelas. ya. Oke, Jelas. tadi mengenai alur-alur komunikasi, ada 3, dan itu sebenarnya simpel. Tapi akan cukup sulit untuk membedakannya kalau misalnya teman-teman kurang memperhatikan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke hambatan-hambatan alur komunikasi. Hambatan ini sebenarnya ada banyak banget, tapi dalam Sikareli kita hanya mengkhususkan 2 dari hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama mengenai filtering. Filtering itu menyaring. Jadi filtering adalah suatu kegiatan di mana kita menyaring informasi, di mana si pemberi informasi. Oke, jadi konsep dasar dari komunikasi adalah ketika ada suatu informasi diberikan oleh informan melalui suatu media, tepat diterima oleh para informis, terus dari informis itu akan dipecah lagi untuk menjadi suatu komunikasi, suatu informasi maksudnya. Nah, itu adalah alur dari komunikasi. Filtering adalah ketika si informan menyaring informasi yang ingin dia berikan dan akhirnya menyembunyikan, bukan mengambil-ngambil, menghilangkan beberapa kata dari si dari informasi ini, menghilangkan beberapa bagian dari informasi dengan tujuan agar tujuan si informan tercapai, dan tujuannya nggak selalu baik ya guys. Nah, contoh dari filtering dalam downward flow adalah misalnya ketika jadi kan di perusahaan itu umumnya ada 3 kelompok ya. Ada apa sih? Ada manajemen tertinggi seperti CEO segala macam, manajemen menengah seperti HRD kayak gitu-gitu, manajer, dan manajemen terbawah seperti supervisor, seperti pekerja bawah juga seorang manajer tingkat bawah. Nah, jadi di sini misalnya CEO memberikan informasi untuk bahwa perusahaan kita sedang kacau, perusahaan kita sedang dalam kondisi yang tidak baik. Akhirnya, coba instruksikan kepada seluruh karyawan untuk mengurangi jumlah bahan yang digunakan dalam suatu produk. Jadi, misalnya jumlah bahannya itu ada 15%, akhirnya kita kurangi jadi 10% aja. Lalu habis itu bilang juga kepada para staf penentu harga agar coba menaikkan harga di pasar, kayak gitu misalnya. Nah, HRD menerima informasi tersebut, tapi meneruskannya nggak bakal semuanya yang dikasih. Paling yang dikasih cuma instruksi untuk mengurangi bahan pokok, mengurangi bahan untuk digunakan dalam produk, dan menaikkan harga pasar. 2 itu aja. Dia nggak akan bilang informasi mengenai uh, mengenai mengenai bahwa perusahaan kita sedang dalam kondisi yang buruk. Kenapa? Kalau misalnya si ARD bilang semuanya tanpa difilter, itu akan menjadi kayak bakal kayak bakal jadi masalah. Nanti tiba-tiba si karyawan bakal bilang, oh perusahaan kita lagi nggak bagus nih. Ini kayaknya nggak baik deh kalau misalnya kita stay lama-lama di sini. Kayaknya mendingan
kita resign aja deh, kita pindah ke perusahaan lain aja deh. Soalnya nanti kalau misalnya gini nanti kita bakal di PHK lah, bakal di segala macam. Terus nanti efektivitas lah, efisiensi lah segala macam nanti bakal di PHK, ujung-ujungnya kita nggak bisa dapat pekerjaan lagi gitu-gitu. Nah, karena itulah si HRD akhirnya me- me- mengfilter informasi yang diberikan oleh CEO kepada para pekerja bawah. Nah, overflow. Jadi informasi yang dari atas difilter dulu, terus diteruskan ke bawah. Sering upward flow gimana? Misalnya, saya memberikan aspirasi nih, saya mau memberikan aspirasi kepada ketua BEM. Nah, tapi ternyata aspirasi ini bukan aspirasi biasa, ini adalah aspirasi dari seluruh warga Hima di Angkatan 21, misalnya. Seluruh Saiben gitu. Aku memegang satu kotak aspirasi, bukan, satu surat yang berisikan aspirasi dari uh, seluruh Saiben. Nah, seharusnya kalau misalnya tanpa filtering, surat ini langsung aja gue kasih ke ketua BEM. Uh, tapi enggak, bentar ya. Oke, sorry. Tapi nyatanya enggak. Nyatanya aku baca dulu suratnya, aku edit-edit dulu, karena ada beberapa kata, beberapa kalimat, beberapa bagian dari surat tersebut yang dapat memicu perpecahan, yang dapat memicu kesalahpahaman, yang dapat membuat sesuatu keadaan itu jadi nggak baik-baik aja, jadi panas jadinya. Misalnya, berikan kesetaraan kepada kami, bajingan, gitu. Misalnya, contoh ya. Nah, itu kata-kata itu kan nggak bagus kan. Coba akhirnya aku ganti, dan itu kata-katanya tadi tuh aku aku hapus, dan akhirnya aku ganti ke tolong berikan suatu kesetaraan bagi seluruh warga negara KMF Kaunan misalnya, kayak gitu-gitu. Itu kan adalah namanya filtering, dan filtering itu akhirnya dibutuhkan karena saya tidak ingin membuat suatu keadaan di mana antara satu dengan yang lain itu jadi panas, atau satu dengan yang lain itu jadi pecah dan segala macam, misalnya gitu. Nah, selanjutnya mengenai filtering di lateral flow, itu ketika saya memberikan informasi kepada teman sebaya saya dengan hierarki yang sama, tapi informasi-informasi yang diberikan itu di filter, dihapus. Misalnya gimana? Misalnya, gue sama Rizky lagi berada dalam suatu perusahaan misalnya. Nah, tapi gue ngobrol-ngobrol biasa sama Rizky. Cuma ada suatu informasi yang harusnya saya kasih tahu, tapi gue nggak kasih tahu karena gue filter, yaitu informasi mengenai bakal ada evaluasi dari HRD, bakal ada evaluasi dari supervisor, dan uh, evaluasi dari supervisor ini akan mengujung kepada antara promosi atau di PHK gitu. Gue nggak bilang itu ke Rizky karena gue pengen dipromosi lebih, gue juga pengen dipromosi. Akhirnya gue ngebilang itu ke Rizky dengan tujuan agar mengurangi saingan-saingan kerja gitu. Itu cukup cukup parah sih, cukup parah, namanya cukup parah contohnya. Atau ya kayak gitulah pokoknya sih itu. Pokoknya filtering adalah kegiatan di mana suatu proses di mana kita menghapus atau menghilangkan beberapa bagian dari informasi dengan tujuan kita mendapatkan tujuan yang kita mau gitu. Nah, selanjutnya mengenai exaggeration. Exaggeration itu artinya melebih-lebihkan, atau melebih-lebihkan itu artinya ya melebih-lebihkan. Nah, jadi exaggeration ini adalah ketika kita melebih-lebihkan suatu titik dalam informasi, atau kayak melebay-lebaykan suatu titik dalam informasi dengan tujuan agar penerima informasi lebih fokus kepada titik tersebut. Entah.
Jadi contohnya dalam downward flow misalnya. Dalam downward flow contohnya itu adalah ketika seorang supervisor yang akan atau manajer yang akan melakukan suatu evaluasi, kan titik hasil dari evaluasi itu ada dua, satu di PHK, satu di promosi gitu, atau ada juga sih satu lagi biasa aja. Nah, contoh dari exaggeration ini adalah ketika gue sebagai supervisor. Oke, jadi kita akan melakukan supervisor, kita akan melakukan evaluasi kepada kinerja kita, kinerja teman-teman semuanya. Jadi diharapkan kepada seluruh teman-teman agar bekerja dengan sebaik mungkin dalam evaluasi ini. Karena kalau misalnya teman-teman nggak baik dalam evaluasi ini, teman-teman akan di PHK dan teman-teman tidak akan mendapatkan tunjangan ataupun mendapatkan pesangon dari kinerja teman-teman selama ini. Tapi, nah, itu adalah ketika gue menekankan dengan menekankan efek negatif dari evaluasi. Atau bisa juga gini, oke, teman-teman harap bekerja dengan baik dalam evaluasi ini, karena kalau misalnya teman-teman nggak bekerja dengan baik, teman-teman akan mendapatkan efek negatif itu PHK. Tapi, kalau misalnya teman-teman bekerja dengan baik, tapi kalau misalnya teman-teman bekerja dengan sangat cemerlang, teman-teman akan mendapatkan uh, kesempatan untuk dapat promosi. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja dengan baik nih, teman-teman bakal bisa dapat dengan promosi, bakal dapat uh, efek ini, efek itu segala macam. Semuanya bakal teman-teman dapatkan kalau misalnya teman-teman bekerja dengan baik. Jadi jenis dari melebih-lebihkannya tuh dia mengelaborasikan, dia me, apa ya, melebih-lebihkan informasi, bukan berarti bohong ya, tapi betul-betul mengelaborasikan apa sih bahasa Indonesia, menjelaskan lebih lanjut mengenai suatu titik yang diinginkan, kayak gitu. Nah, lalu contoh lainnya ketika melebih ini exaggeration juga bisa mengurangi. Jadi misalnya gue sebagai HRD nggak mau mengfilter uh, informasi apapun dari para pekerja dari bawahan saya. Nah, jadi misalnya mengenai informasi yang tadi, yang perusahaan sedang tidak baik-baik saja dan kita harus mengurangi uh, apa, bahan produksi gitu. Nah, di sini gue bilang bahwa kita sedang tidak baik-baik aja. Tapi, alhamdulillah penjualan kita akhir-akhir ini lagi menaik dan segala macam. Akhirnya untuk mengurangi uh, fokus terhadap yang kita sedang tidak baik-baik saja, saya melebihkan fokus kepada kita sedang dalam proses untuk menjadi baik-baik saja gitu. Itu tentang exaggeration. Nah, terus kalau misalnya contoh dari downward gimana? Upward. Tadi kan downward kan. Kalau misalnya upward gimana? Misalnya, gue melebih-lebihkan bahwa ketika tidak ada kipas di kantin, maka itu akan sangat mempengaruhi kinerja saya sebagai seorang pekerja, gitu, misalnya. Padahal masalahnya nggak cuma itu, tapi saya pengen melebih-lebihkan masalah ini itu karena menurut saya ini masalah yang paling urgent gitu. Baik Pak, berikut adalah laporan dari minggu ini. Yang pertama, alhamdulillah kinerja kita ada sedikit baik, lalu penjualan kita naik, uh, lalu ini itu segala macam. Namun sayangnya Pak, ada beberapa masalah. Yang pertama kursi di kantin ada yang rusak. Lalu selanjutnya ada kipas angin di kantin juga udah nggak berfungsi. Nah, kalau misalnya kipas ini sangat penting sekali Pak, karena kalau misalnya kipas ini nggak ada, bakal berujung kepada kita kepanasan dalam kantin, terus akhirnya kita nggak bisa beristirahat dengan tenang di kantin, dan akhirnya kita bakal jadi gini. Nah, pokoknya itu semuanya dijelasin, dielaborasin, dipanjang-panjangin seluruh informasi mengenai satu hal tersebut itu aja. Itu artinya melebih-lebihkan mengenai informasi yang disampaikan dari bawah ke atas, itu dalam upward. Untuk yang lateral, mungkin teman-teman bisa cari sendiri, karena aku pribadi belum ketemu contoh yang formal mengenai contoh lateral flow dalam exaggeration. Nah, jadi itu dua materi yang saya sampaikan. Kalau misalnya belibet-belibet, mohon maaf. Eh, Jangan ragu untuk bertanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, dan selanjutnya aku kembalikan ke Rizky. Kepada Rizky, silahkan.
Baik Hafid, saya akan melanjutkan materi kita tentang jaringan komunikasi. Nah, jaringan komunikasi ini sendiri ialah hubungan komunikasi yang sistematis antara satu individu dengan individu lain, di mana individu yang satu itu sebagai penerima pesan, sedangkan individu yang lain itu kayak pemberi pesan gitu. Jadi satu penerima, satu pemberi pesan gitu. Nah, jaringan komunikasi ini sendiri terbagi dua, teman-teman. Ada centralized sama decentralized network. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan tentang centralized network. Centralized network ini sendiri ialah komunikasi terpusat. Jadi, di mana ada satu individu yang kita jadikan sebagai pusat komunikasi. Jadi, kayak kalau teman-teman kenal kayak ketua atau kayak bos gitu. Nah, itu akan kan dijadikan pusat dari komunikasi. Nah, pusat dari komunikasi. Nah, komunikasi yang seperti itu tuh kita kenal dengan centralized atau komunikasi terpusat gitu. Jadi kayak ada satu individu yang dijadikan pusat komunikasi itu. Nah, centralized network ini juga dibagi atas dua. Ada chain atau yang rantai sama wheel atau jaringan roda. Nah, yang jenis rantai ini adalah jenis jaringan komunikasi yang informasinya itu dimulai dari bawah lalu ke atas. Artinya pesannya tuh dimulai dari karya. Maaf teman-teman, bukan yang ingin menyinggung, dari bawahan atau dari karyawan, lalu pesan itu naik sampai ke atasan sehingga atasan dapat memikirkan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil gitu. Jadi misalnya kayak kalau di contoh lapangannya kayak di perkantoran lah gitu. Jadi misalnya kayak divisi apalah gitu, divisi pengabdian masyarakat atau apa misalnya gitu kan, anggotanya menemukan cacat dalam peraturan gitu. Nah, anggota tadi menyampaikan cacat tersebut kepada atasannya gitu, dengan harapan atasannya tersebut dapat mengambil tindakan selanjutnya untuk mengatasi cacat aturan tersebut. Itu kalau rantai. Terus yang kedua ada jenis wheel atau jaringan roda, wheel networks. Jenis jaringan ini adalah jenis jaringan komunikasi yang melibatkan dua jenis status anggota. Ada yang status tinggi, itu kayak bos atau dia direktur suatu perusahaan gitu misalnya kan. Dan status rendah atau anggota, di mana yang berstatus lebih tinggi itu menjadi pusat komunikasi. Tapi di dalam jaringan komunikasi yang ini, antar sesama anggota yang rendah, yang statusnya lebih rendah itu kayak nggak punya akses buat berkomunikasi secara lebih leluasa gitu loh. Jadi kayak dia komunikasinya cuma sama bos lah, cuma komunikasi sama bos, terus ya anggotanya tidak saling komunikasi gitu. Kalau menurut saya sendiri, contohnya ini sendiri ialah kalau, mohon maaf kalau contohnya agak sedikit sensitif, bandar narkoba teman-teman. Jadi kayak bosnya atau bandarnya tersebut memberikan barangnya tersebut kepada anggota, yang nanti anggota yang satu dengan yang lainnya, yang itu pengedar, satu dengan pengedar lainnya tidak punya akses komunikasi gitu. Lalu selanjutnya ada decentralized network. Decentralized network juga dikenal dengan komunikasi terdesentralisasi, adalah komunikasi yang tidak memiliki pusat komunikasi. Jadi setiap anggota itu kayak memiliki akses komunikasi yang lebih bebas dengan tidak menganggap bos atau anggota gitu. Nah, jenisnya itu tersendiri ada dibagi jadi beberapa, yaitu ada circle networks. Circle network ini sendiri adalah jenis tes Masuki. masuk. Baik, saya lanjutkan. Yang bagian circle network ini sendiri, jadi kayak setiap anggota itu tidak memiliki batasan gitu untuk mengirimkan informasi satu ke informasi lainnya gitu, ke anggota satu ke anggota lainnya. Contohnya kayak pegawai yang ditempatkan bersebelahan di perusahaan gitu, kayak meja A, meja B gitu kan. Jadi dia kayak nggak ada batasan gitu untuk saling berkomunikasi. Lalu yang kedua ada dual channel networks. Ya, jaringan komunikasi ini memberikan kebebasan secara penuh, lebih bebas lagi dari circle network, tidak mengikat sama sekali
antar karyawan, sehingga benar-benar bebas gitu teman-teman, kayak nggak ada batasan sama sekali. Kalau menurut Rizky perbedaan circle sama all channel network ini, kalau yang circle itu scope-nya tuh masih kayak mungkin satu atau dua orang yang bebas memberikan komunikasi gitu, tapi belum terlalu bebas banget gitu. Kalau the all channel network ini benar-benar kayak semua, ya kayak satu gedung perusahaan itu kayak memiliki akses komunikasi yang lebih luas gitu. Mungkin kayak kalau kita analogikan Bookbear atau apa itu sebagai suatu perusahaan, nah itu bonding satu angkatan kayak gitu tuh bisa disebut all channel networks-nya gitu, kayak lebih bebas aja gitu komunikasinya. Lalu yang kedua ada saya akan membahas garis komunikasi. Ada garis komunikasi formal dan informal. Di dalam garis komunikasi suatu perusahaan, kita pasti menemukan sebuah bagian organisasi resmi atau biasa kita sebut dengan organigram. Organigram ini menggambarkan garis komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Jadi organigram ini menggambarkan garis komunikasi suatu perusahaan yang bersifatnya formal gitu. Jadi bersifat formal. Garis komunikasi ini ada dan tercipta untuk membahas kegiatan-kegiatan perusahaan yang sifatnya lebih formal gitu. Sedangkan sedangkan garis komunikasi perusahaan yang bersifat informal dapat kita kenal dengan grapevine yang biasanya itu tercipta untuk menjaga komunikasi sosial antar karyawan atau pekerja, tapi sifatnya itu informal, jadi tidak membahas tentang tugas-tugas perusahaan, namun sifatnya itu kayak lebih hal-hal di luar itu gitu, yang bersifat untuk menjaga solidaritas antar karyawan gitu. Nah, di dalam garis komunikasi informal kita juga mengenal sosiogram. Nah, kalau organigram tadi itu dia kayak menggambarkan garis komunikasi yang secara formal, sosiogram ini kayak menggambarkan garis komunikasi tapi secara informalnya gitu. Jadi kayak organigram itu yang formal, sosiogram itu menggambarkan yang informalnya gitu teman-teman. Ya, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada Hafi. Oke teman-teman, izin stop share ya teman-teman. Oke. Oh iya, sebelumnya ada pertanyaan nggak? Kalau enggak kami bisa lanjut ke BR sebelah. Oke, yang lain ada ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Di sini ke BR mana Ki? 3. Mana cara kan? Oke, bye-bye semuanya. Oke, dadah teman-teman.
Oke. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi di sini Regina sama Ana bakal menjelaskan tentang masalah komunikasi. Nah, yang pertama itu adalah personal. Nah, dalam suatu komunikasi, ternyata kepribadian ataupun personality seseorang itu juga menjadi suatu masalah dalam proses komunikasi. Kenapa begitu? Karena setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda, kemudian cara berpikirnya mungkin berbeda, dan juga karakternya pun berbeda gitu. Jadi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, pastinya kita akan bekerja sama dengan orang lain gitu. Nah, masalah perbedaan personality ini akan menjadi pemicu konflik ataupun gesekan antar sesama rekan kerja ataupun dengan anggota lain di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Contohnya gini, misalnya mungkin dalam kehidupan sehari-harinya aja gitu, dalam teman-teman bekerja kelompok gitu, pasti akan ada gesekan pasti.
Karena gini, mungkin ada tipe teman yang mungkin dia tipikalnya perfeksionis. Terus ada teman yang kita kerjasamanya sama teman yang orangnya cuek, bodoh amat gitu. Pasti akibat karakter yang bertolak belakang ini akan terjadi gesekan. Misalnya kayak bikin ini, misalnya bikin tugas sium gitu. Kita udah kayak seperfeksionis mungkin gitu maunya gitu, tapi karena kita kerja sama dengan orang yang bodoh amat, pasti kayak ngumet-ngumet itu dalam hati kan, kayak kesel gitu dalam hati. Nah itulah sebagai contoh dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, di mana komunikasinya itu terdapat konflik ataupun masalah akibat personality tadi. Begitupun di dalam dunia kerja, dalam perusahaan ataupun organisasi. Apalagi sedangkan kita aja di dalam kuliah, dalam kampus itu kelompoknya masih kecil gitu. Sementara kalau udah di perusahaan atau organisasi pasti kayak orang-orangnya sudah banyak dan kemungkinan masalah itu muncul akibat personality ini besar gitu. Contohnya misal kayak gini, si A ini tipikal orang yang istilahnya cuek ataupun nggak cuek deh, orangnya yang ya perfeksionis misalnya. Kemudian ada orang yang teman rekan kerjanya yang istilahnya kayak ya bodoh amat tadi gitu. Akhirnya dalam bekerja sama, dalam komunikasinya akan ada gesekan karena perbedaan personality tadi gitu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana. Kepada Ana dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Regina di sini. Ana akan melanjutkan masalah komunikasi yang kedua, yaitu adanya kurang mau mendengarkan. Nah, biasanya dalam sebuah rapat atau musyawarah di suatu tim kerja, sering kali terjadinya perdebatan karena setiap orang kan memiliki ide dan pendapatnya masing-masing, dan setiap orang itu juga pasti berusaha agar ide dan pendapatnya tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dalam tim. Nah, biasanya perdebatan terjadi hanya salah satu pihak kurang mau mendengarkan paparan ide dari pihak lain. Nah, kan ada tuh, kadang kita mendengarkan teman yang lain memaparkan ide hanya karena kita menunggu giliran kita memaparkan ide, bukan untuk memang benar-benar mau mendengarkan ide orang lain gitu. Nah, sebagian yang lain juga hanya ingin mendengarkan sesuatu yang memang ingin ia dengar. Nah, ada juga beberapa orang yang nggak mau mendengarkan pendapat orang lain karena terhalang oleh persepsinya sendiri. Nah, padahal mendengarkan termasuk suatu faktor yang sangat penting dalam komunikasi. Dengan mendengarkan ini, maka setiap orang dapat memberikan masukan dan rapat akan menghasilkan suatu yang dapat meningkatkan kinerja. Nah, tetapi jika setiap peserta yang terlibat hanya ingin didengarkan dan tidak mau mendengarkan, maka hanya akan menimbulkan perdebatan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diperlukan dalam dalam suatu musyawarah. Kemudian yang ketiga yaitu masalah komunikasi yang ketiga yaitu ada salah persepsi. Nah, biasanya dalam komunikasi itu sangat diperlukan kemampuan yang baik untuk membantu seseorang dalam menyampaikan suatu pesan penting atau suatu informasi pada orang lain. Nah, pesan yang disampaikan oleh satu orang biasanya dapat diterima berbeda-beda oleh setiap orang. Nah, jika suatu informasi tidak disampaikan dengan cara komunikasi yang baik atau tidak dengan cara yang tepat, maka
bisa menimbulkan salah persepsi. Nah, oleh karena itu, seseorang dalam suatu organisasi atau suatu instansi dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman yang kemudian dapat mengakibatkan terjadinya salah persepsi oleh orang-orang yang mendengarkan pesan atau informasi tersebut. Nah, serta dengan berkomunikasi yang baik dapat menghindari terjadinya konflik di tempat kerja. Mungkin itu saja, saya kembalikan lagi ke Regina. Untuk selanjutnya, Regina juga akan menjelaskan tentang proses terjadinya komunikasi. Nah, sebelumnya apakah skemanya terlihat? Terlihat, An? Halo? Terlihat udah Oke. Okay. Ya, Baik, di udah sini kelihatan akan... kok, Re. Oke, sip. Makasih, Ana. Nah, baik, di sini Dina akan menjelaskan bagaimana proses ataupun gambaran proses terjadinya komunikasi tersebut. Nah, message ini adalah pesan ataupun informasi, kemudian sender ini adalah orang yang menyampaikan pesan, kemudian channel ini adalah bahasa yang digunakan ataupun kata-kata yang digunakan, kemudian receiver ini adalah orang yang menerima pesan, kemudian encoding ini adalah pengkodean ataupun kode-kode yang digunakan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan. Kemudian kalau decoding ini adalah penafsiran ataupun penerjemahan informasi yang dilakukan oleh si receiver. Nah, prosesnya gini, Regina contohkan aja saat kita Regina presentasi ini, Regina menyampaikan pesan. Nah, pesan yang Regina sampaikan, jadi di sini Regina adalah sebagai sender dan teman-teman sebagai receiver. Kemudian pesan yang Regina sampaikan adalah masalah komunikasi. Itu pesan yang Regina sampaikan. Pesan yang Regina sampaikan ini Regina sampaikan kepada teman-teman melalui channel yang Regina gunakan, yaitu bahasa yang Regina gunakan saat ini. Kemudian nanti teman-teman memahami apa yang Regina sampaikan, kemudian teman-teman akan memberikan feedback kepada Regina, misalnya kayak gini, Regina nanya, gimana teman-teman, udah paham atau belum, gitu. Nah, itu adalah bentuk feedback. Nah, feedback teman-teman itu adalah, oke, paham Gin, atau nggak paham Gin, gitu. Nah, encoding yang Regina berikan nanti adalah mungkin ketika teman-teman bilang, oke Gin, saya paham, terus Regina kasih kayak jempol atau gimana, gitu. Nah, itu bentuk encoding yang Regina berikan. Sementara, dalam proses komunikasi ini tidak selalu berjalan dengan lancar dan mulus, pasti akan ada gangguan-gangguan. Nah, misalnya kalau kita di Zoom saat ini, mungkin ada kendala sinyal, ataupun mungkin suara Regina terdengar putus-putus, ataupun kayak ada kebisingan dan sebagainya gitu. Nah, jadi begitulah kira-kira gimana proses komunikasi itu dapat terjadi. Gitu. Bagaimana teman-teman dari penjelasan Regina sama Ana, apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun ada keraguan? Silakan. Silakan kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Sebelumnya, Regina mau tanya kepada teman-teman, apakah yang Regina sampaikan bisa dipahami atau tidak?
Untuk teman-teman kan ini kita nggak tahu nanti atau minggu depan atau kapan kita kan ada kuis. Jadi kalau yang belum ada yang belum dipahami boleh ditanyakan. Ini teman-teman diam karena udah paham atau diam karena nggak paham? Kalau misalnya nggak paham, Regina coba ulangi lagi atau gimana? Atau teman-teman lagi perjalanan pulang kampung, ya Allah dikacangin. Halo Ca, gimana Ca? Paham? Aman. Yang lain gimana?
Baik guys, lagi. Baik teman-teman, kita lanjut aja ke materi pengertian komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi serta proses komunikasi. Nah, pengertian selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Resya kepada Syarif. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya memberitahukan. Setelah itu berkembang menjadi bahasa Inggris, ke dalam bahasa Inggris, communication yang artinya tuh proses bertukarnya informasi, ide, konsep maupun perasaan antara dua orang atau lebih. Di sini ada definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Kate Davis dalam bukunya yang berjudul Human Relation at Work, komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan pengetahuan dari satu orang kepada orang lain. Sedangkan menurut Lewis, komunikasi itu proses pemberian pesan, ide maupun sikap yang menghasilkan suatu persetujuan antara pemberi dan penerima. Sedangkan menurut Rogers, definisi komunikasi itu proses yang di dalamnya terdapat gagasan yang disampaikan penerima yang bertujuan untuk merubah perilaku orang yang menerima informasi tersebut. Dan sehingga komunikasi di tempat kerja itu dapat diartikan proses pertukaran informasi dan ide, baik itu verbal maupun non-verbal, langsung ataupun tidak langsung antara satu orang dengan orang lain, atau satu orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, seperti atasan dengan kepada karyawannya, atau karyawan dengan sesama karyawan dalam organisasi eksternal maupun internal. Contohnya, seperti atasan memerintah karyawannya, atau kayak karyawan saling ngobrol ketika jam istirahat. Terus pengumuman-pengumuman yang di mading-mading kantor itu juga termasuk komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ira. Terima kasih kepada Resya. Berikutnya yaitu ada proses komunikasi, mungkin yang udah dijelaskan sama Regina tadi. Aku skip ya teman-teman. Nah berikut adalah tadi proses komunikasi yang udah dijelaskan sama Regina. Berikutnya adalah bentuk komunikasi, di mana komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang sesuaikan dengan tujuan komunikasinya. Pemahaman mengenai bentuk komunikasi yang bertujuan untuk membedakan antara bentuk komunikasi yang satu dan yang lainnya dengan tujuan efektivitas pesan komunikasi, terutama pada sasaran media yang digunakan untuk menyampaikan pesan agar sesuai dengan tujuan komunikasi yang diinginkan. Menurut Suryanto tahun 2015. Nah, berikutnya ada komunikasi intrapersonal, yang dimana komunikasi intrapersonal itu adalah suatu proses penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri. Nah, komunikasi intrapersonal itu merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam memproseskan simbolis dari pesan-pesan yang diproduksi melalui proses pemikiran internal individu. Nah, dalam komunikasi interpersonal itu, seseorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik dalam proses internal yang berkelanjutan. Nah, berikutnya ada komunikasi interpersonal, yang dimana komunikasi interpersonal itu merupakan penyampaian proses pesan dari seseorang pada orang lain, serta dikaitkan dengan pertukaran informasi yang bermakna dan harus membawa hasil di antara orang-orang yang berkomunikasi, serta sebagai percakapan antara orang-orang secara tatap muka yang kemungkinan setiap orang tersebut menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, berikutnya ada komunikasi transendental, yang dimana komunikasi sebagai proses
antara manusia dengan sang penciptanya, yaitu antara Tuhan yang Maha Esa, misalnya lewat berdoa, sholat, yang berbagai bentuk permohonan doa yang dipanjatkan manusia kepada Tuhannya. Itu kayak kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Itu adalah komunikasi transcendental. Nah, berikutnya ada komunikasi kelompok. Yang dimana komunikasi kelompok itu sebagai interaksi secara tatap muka antar 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota lain secara tepat. Kedua definisi di atas mempunyai kesamaan, yaitu adanya komunikasi tatap muka yang pesertanya itu berkomunikasi lebih dari 2 orang yang memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, berikutnya ada komunikasi massa, di mana komunikasi massa itu komunikasi yang menggunakan media massa. Contohnya periklanan, komunikasi marketing gitu, menuju arah baru yang jauh berbeda dari sebelumnya. Menurut Suryanto 2015, dia juga mendefinisikan jenis komunikasi itu ditujukan kepada sejumlah layak yang tersebar, yaitu heterogen atau anonim, melalui dunia cetak atau elektronik secara pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Nah, jadi komunikasi massa itu kayak penyampaian komunikasi menggunakan media massa. Nah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Sekian, terima kasih.